Kali ini kita akan membahas pertahanan Prancis yang dikhususkan untuk variasi maju. Setelah D4 dan D5, permainan dapat masuk ke beberapa variasi pertahanan Prancis di sini. Bisa dengan menukar pion di D5 dan setelah hitam balas memakan, gajah terang hitam jalannya terbuka untuk keluar dan akan menciptakan susunan pion yang simetris. Variasi lain yang dapat dipilih putih adalah kuda C3 mengembangkan kudanya untuk mendukung petak pusat. Namun pada video ini kita akan membahas variasi maju dengan pion ke E5. Variasi ini membuat putih dapat menguasai ruang yang lebih luas di pusat, dan pion E5 membatasi pergerakan kuda hitam ke petak aktif F6, dan juga gajah gelap hitam tidak bisa menempati D6. Jika hitam bertahan dengan cara yang pasif, putih akan dengan mudah menguasai permainan. Dengan terkuncinya pion-pion di tengah, hitam melakukan serangan balik dengan mendobrak lewat C5 untuk mengganggu pion-pion putih yang sudah tersusun di tengah. Putih dapat mempertahankan rantai pionnya dengan C3 dan membentuk rantai pion yang lebih panjang dari B2 sampai ke E5. Terkadang hitam menukarkan pion di D4 terlalu awal dengan maksud untuk memperpendek rantai pion putih. Tetapi meskipun begitu, tidaklah mudah untuk menghancurkan pion-pion putih di tengah. Apalagi dengan sudah tidak adanya pion di C3, sekarang kuda putih menjadi bisa berkembang ke petak yang aktif, yaitu ke C3. Dengan alasan itu, maka sebaiknya hitam tidak disarankan untuk menukarkan pion terlalu awal. Hitam lebih bagus mengeluarkan kudanya dulu ke C6, menambah tekanan ke D4. Kemudian di sini banyak pemula yang memainkan gajah B5, memimpin kuda. Hitam dengan mudah menutupnya dengan gajah D7, dan putih akan masuk dalam jebakan jika terus melanjutkan perkembangan perwira seperti kuda F3, karena hitam akan memainkan kuda makan E5. Hitam mengambil satu pion putih dan membuka discovered attack dari gajahnya pada gajah putih. Jika kuda putih makan kuda hitam, akan dilanjutkan gajah hitam makan gajah putih. Hitam mengunggul satu pion dan gajah hitam berada pada diagonal yang bagus dengan menjaga jalur rokade raja putih. Atau jika putih menukarkan gajah, kuda hitam balas memakan dan hitam telah unggul satu pion. Maka tidaklah bagus bagi putih untuk terlalu cepat melangkahkan gajah terang ke B5. Lebih baik mengembangkan kuda dulu seperti kuda F3. Lalu untuk hitam, langkah gajah D7 merupakan langkah normal yang bisa dimainkan. Atau bisa juga mencoba langkah yang lebih populer, menteri B6. Meskipun mengeluarkan menteri terlalu awal tidak sesuai dengan prinsip pembukaan, tetapi penempatan menteri di B6 ini cukup efektif dengan memberi tekanan pada D4 dan B2. Sebagai pemain putih, hati-hati terhadap melangkahkan gajah ke E3 karena pion B2 akan menjadi tidak terjaga. Sekarang perhatikan susunan rantai pion putih mengarah ke sayap raja hitam. Maka gajah D3 merupakan langkah yang tepat untuk menempatkan gajah yang juga mengarah ke sayap raja hitam. Sekarang menteri putih sudah tidak lagi menjaga pion D4. Namun bagi hitam, bukan berarti bisa mengambil pion D4 dengan gratis. Karena jika pion dimakan dan kemudian kuda makan, maka hitam akan kehilangan perwira. Karena jika menteri memakan kuda, akan diikuti gajah B5 skak dan membuka discovered attack dari menteri putih pada menteri hitam. Ini merupakan bentuk jebakan yang sangat sering ditemui di pertahanan Prancis. Maka hitam perlu menahan diri untuk memakan pion D4. Hitam bisa melanjutkan pengembangan gajahnya ke D7 sekaligus memberi jalan benteng ke C8 untuk mengambil lajur C yang terbuka. Dan juga gajah di D7 ini melindungi raja hitam dari skak, sehingga kuda hitam mengancam memakan D4. Jika putih memundurkan gajah ke C2 untuk membuka penjagaan menteri pada pion, akan dilanjutkan kuda B4, ancam gajah,
dan hitam akan diuntungkan dengan sepasang gajahnya. Namun jika putih menghindari pertukaran gajahnya dengan kuda hitam melalui langkah gajah B3 atau gajah A4, putih akan menerima hukuman dari hitam lewat menteri A6. Menteri hitam mengancam gajah putih, membatasi jalan raja putih untuk rokade, dan juga ditambah ancaman kuda hitam ke D3 skak. Setelah gajah makan D7 skak, raja balas makan. Tidak menjadi masalah bagi hitam jika rajanya berada di tengah ketika menteri lawan masih ada, karena tertutupnya pion-pion di tengah sehingga menyulitkan untuk memberikan ancaman pada raja hitam. Di sisi lain, kuda hitam di B4 memberi ancaman ke D3 skak, dan justru di sini raja putih yang berada dalam masalah. Karena menempatkan gajah di D3 akan menghasilkan keadaan seperti tadi, maka lebih bagus menempatkan gajah di E2. Setelah pertukaran pion di D4, pion D4 putih sudah tidak terjaga lagi oleh pion, sehingga akan menjadi target serangan dari hitam. Dalam pertahanan Prancis variasi ini, hitam perlu mempercepat perkembangan perwira-perwira di sayap rajanya, seperti kuda GE7 dan bermanuver ke F5 untuk memberi tekanan pada D4. Atau juga bisa lewat kuda H6 yang memancing putih untuk memakan kuda hitam dengan gajahnya, dan setelah itu hitam akan memainkan langkah sisipan menteri makan B2. Kondisi seperti itu bukanlah hal yang buruk bagi putih. Setelah kuda D2, masih ada banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Setelah kuda H6, putih juga memiliki pilihan lain, memainkan kuda A3. Setelah kuda ke F5, putih bermanuver dengan kuda ke C2 untuk memperkuat pion D4. Atau putih bisa memainkan langkah yang lebih aktif, yaitu kuda C3. Dan setelah kuda F5 ancam D4, kuda A4 ancam menteri hitam dan memancing menteri hitam ke A5 skak. Jika kuda putih kembali ke C3, lalu menteri hitam ke B6 lagi akan mengulangi posisi yang sama. Sehingga setelah kuda C3, hitam bisa menambah tekanan dengan bantuan gajahnya ke B4. Ada juga ide putih lainnya di sini. Setelah menteri A5, putih menggeser raja ke F1 dan berencana memajukan G4 ancam kuda dan menempatkan raja di G2. Sementara setelah raja F1, hitam bisa memainkan ide B5, kemudian memajukan lagi ke B4 dan menempatkan gajah di A6 untuk melancarkan tekanan pada diagonal ini. Sehingga setelah langkah menteri A5 ini, langkah yang aman bagi putih adalah menutupnya dengan gajah D2. Hitam melindungi menterinya dengan gajah B4 dan menjadikan pion putih di D4 menjadi terancam lagi, sehingga putih mengamankannya dengan gajah C3. Selain gajah E2, putih memiliki langkah yang fleksibel, yaitu A3. Meskipun terlihat langkah yang pasif, tetapi putih akan melakukan tekanan balik dari sayap menteri dengan B4. Jika hitam memajukan A5 untuk mencegah B4, sekarang putih tidak perlu khawatir lagi menempatkan gajah di D3, karena sudah memajukan A3, sehingga kuda hitam tidak bisa menempati B4. Setelah pertukaran pion, hitam tidak bisa memainkan kuda makan D4, karena setelah kuda balas makan, menteri makan akan ada gajah B5 skak. Maka hitam melindungi rajanya terlebih dahulu dengan gajah D7. Dan putih memundurkan gajah ke C2 untuk membuka penjagaan menteri pada pion. Dan gajah putih di C2 ini sangatlah aman sekali dari ancaman kuda B4 karena adanya pion di A3. Dan gajah putih ini berada pada diagonal yang sangat-sangat penting sekali untuk dikuasai. Kembali ke posisi ini, setelah majunya pion putih ke A3,
Hitam bisa memajukan pion ke C4 untuk mengambil keuntungan dengan lemahnya petak B3 putih. Jika putih memajukan pion langsung ke B4, tentunya akan dienpasan. Dan di sini hitam berencana memainkan gajah D7, kuda A5, dan kuda ke B3 untuk memanfaatkan kelemahan di B3 ini. Pion hitam di C4 juga membatasi pergerakan dari gajah putih. Biasanya hitam juga akan bisa melanjutkan dengan gajah D7 dan rokade panjang, sementara putih memajukan G3, H4, dan mengaktifkan gajah terangnya ke H3, diikuti rokade pendek. Dan permainan akan masuk ke permainan yang tertutup, di mana kedua pemain membutuhkan langkah-langkah posisional untuk menyerang. Selain memajukan pion ke C4, kita akan melihat kemungkinan langkah lainnya dari hitam, yaitu kuda H6 untuk mengarah ke F5 dan menekan D4. Putih kemudian menantang hitam di sayap menteri dengan B4 dan memaksa hitam untuk segera mengambil keputusan dengan diancamnya pion C5. Hitam biasanya akan menukar pion di D4, dan setelah C makan D4, kuda F5, gajah putih B2. Tetapi kita akan coba dengan suatu langkah sisipan dari putih, yaitu terlebih dahulu memusnahkan kuda hitam di H6 untuk merusak struktur pion hitam, dan barulah memakan D4. Kemudian gajah D7, benteng A2 dengan maksud menjadikan benteng putih ini lebih fleksibel, bisa menempati C2 untuk menguasai lajur terbuka, atau ke D2 untuk memperkuat D4 jika dibutuhkan. Meskipun pion tumbuk hitam menciptakan kelemahan, tetapi juga bisa menghasilkan kekuatan dengan benteng G8 untuk mengambil lajur G, mengancam G2 ketika gajah putih sudah melangkah. Dan juga benteng ini bisa ke G4 untuk menambah tekanan ke D4, atau benteng ke E4 skak. Bagi putih, bisa memajukan G3 sebelum menggerakkan gajahnya, dan jika benteng hitam ke G4, benteng putih bisa ke D2 untuk membantu bertahan. Namun pada posisi ini, banyak grandmaster memainkan H3 terlebih dahulu untuk menjaga G4. Kemudian hitam benteng C8, raja hitam tidak perlu takut berada di tengah dengan tertutupnya pion-pion di tengah. Putih menandingi hitam di lajur C dengan bentengnya, lalu gajah E7, dan saatnya sekarang putih mengembangkan gajahnya dengan terlebih dahulu memajukan G3. Selanjutnya gajah putih bisa ditempatkan di G2 atau di E2. Kemudian dengan adanya ancaman pion putih ke B5, hitam mencegahnya dengan A6, dan saatnya putih mengembangkan gajahnya. Lalu di sini hitam memainkan langkah dobrakan pion yang menjadi ciri khas di pertahanan Prancis, yaitu F6. Memancing putih memakannya dan akan mengaktifkan gajah gelap hitam. Namun putih memiliki langkah yang lebih kuat, yaitu menteri D3 dengan mengancam H7, dan dijaga saja oleh benteng hitam. Sampai di posisi ini, putih memiliki penguasaan ruang yang sedikit lebih luas, tetapi masih perlu waspada terhadap ancaman pada pion pusatnya. Jika putih melanjutkan pengembangan kuda BD2, hitam akan mengambil pion di E5 dan memanfaatkan terbukanya lajur F dengan menggeser raja ke F8 dan G8, lalu membawa bentengnya ke F8. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.